Mulai sekarang kamu dipecat dari posisi ketua kelas, digantikan sama Tasya. Idih, Tasya yang suaranya kayak bocil kayak gitu disuruh jadi ketua kelas. Nggak cocok. Kamu ini ya suka banget ngeremehin Tasya padahal dia murid baru di sini. Harusnya kamu memperlakukan dia dengan baik. Tapi Bu, sekali lagi kamu melawan saya, kamu akan dikeluarkan dari sekolah ini. Biarin aja Tasya menggantikan kamu di segala bidang. Hah? Apa-apaan? Sebenarnya dia siapa sih? Bahkan ibu aja nganggap dia temen. Udah, kalian gak usah ribut karena aku. Kalau kalian gak suka kehadiran aku, mending aku pergi aja deh. Jangan Tasya, kita semua membutuhkanmu di sini. Membutuhkan? Aduh, gue jadi kemalaman nih pulangnya, mana sunyi banget lagi. Jalan terus, di depan belok kanan. Lah, kalian berdua juga baru pulang. Kita mau ke rumahnya Tasya karena kita diundang. Iya, rumahnya sangat bagus, haha. Wah, pasti dia undang semua temannya kan ke rumah itu. Dengan cara itu gue bisa lihat siapa aja sih teman-temannya dia. Oke guys, gue ikut sama kalian. Kita sudah sampai. Itu dia rumahnya dan ada teman-teman yang lain juga. Ih, yang mana sih? Astagfirullah! Bisa tahu gaji orang atau pekerjaan orang? Kan gaji udah terpampang nyata ya, jadi mending gue tahu pekerjaan orang dong. Kakak, hari ini aku mau berangkat ke sekolah sendiri ya. Loh, emangnya kenapa dek? Kamu marah sama kakak ya? Enggak, kali ini tuh aku mau sendiri karena ada yang harus aku lakuin. Hah? Kira-kira apa ya? Astaga dek, ternyata kamu buka joki tugas. Ya ampun, itu kan dosa dek. Ih, kakak tahu dari mana sih? Udah diem aja ya, jangan kasih tahu mama. Pokoknya aku udah jalanin ini dari 2024 dan itu jadi yang paling berkesan buat aku. Emangnya dalam sehari kamu dapat komisi berapa dek? Dalam sehari itu aku dapat 10 juta kak, jadi kalau dikalikan 30 dapat 300 juta. Wow. Anjir, dapat 1 mobil. Astaga, gue kalah sama adek sendiri. Ingat kata-kata aku, jangan sampai kesebar loh kak. Nanti kalau kesebar udah nggak laku lagi jokiku. Iya. Hari gini masih joki. Kayak pulang sekali ini jadi kan mau main bareng? Aduh, sorry Vel, nggak bisa soalnya gue ada kerjaan. Hah? Emangnya pekerjaan lo apa? Pokoknya pekerjaan gue itu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gue. Ih, ditanya malah nggak dijawab. Dasar nggak sopan. Mana gue nggak bisa lihat pekerjaannya lagi. Gue pergi dulu ya, soalnya banyak urusan nih. Tunggu, sebelum itu lo harus jawab pertanyaan gue. Soalnya lo nggak biasa main rahasia-rahasiaan kayak gini. Nggak semuanya tentang hidup gue harus gue ceritain ke lo kan. Kenapa lo ngomong gitu? Kan kita deket banget, Kay. Sedekat-dekatnya teman, kalau punya urusan pribadi dan penting, itu juga nggak bakal dikasih tahu. Kay, kenapa lo jadi sombong atau arogan kayak gini? Seakan-akan kita nggak pernah berbagi tangisan. Udah deh, Vel, jangan alay kayak gitu. Astaga, enak banget punya gue yang varian Choco Chip. Punya gue lebih menggoda nih, yaitu varian Double Coconut. Kok kalian berdua bisa dapat cookies? Padahal kan di sekitar sini nggak ada yang jual. Gue yang kasih ke mereka semua. Soalnya gue baru beli dari toko oren yang namanya In Cakery. Tapi kok gue nggak dibagi? Kan gue teman deket lo, Kay. Ya udah kalau mau tinggal bilang aja. Gue sampai beli banyak loh karena menggoda banget cookies ini. Tuh ambil di meja. Kalau gitu gue bisa pilih sendiri dong dari meja ini. Kalau gitu gue pilih yang varian Oreo vanilla aja deh. Wow. Barusan senyum lo kayak ngeramehin gue, kayak apa karena cookies ini mahal? Harga cookies itu cuma 4.000 satunya. Dan gue kalau mau bagiin ke semua murid yang ada di sini juga bisa, jadi nggak masalah. Keren sih, walaupun harganya 4.000 tapi cookies ini bener-bener enak banget rasanya. Tapi bukannya lo dari keluarga nggak mampu ya? Kenapa lo bisa beli sebanyak ini? Gak ada waktu ya buat ngeladenin kayak ginian. Kayak tiba-tiba kayak gitu pasti dia punya alasan kan? Tapi kira-kira apa ya? Kalau gitu gue lihat aja data gajinya itu sebenarnya berapa biar gue bisa menerawang pekerjaannya. Loh, kok gajinya Keisha banyak banget? Iya, si Keisha kan jadi orang kaya baru sekarang. Keren banget sih dia. Kok bisa sih? Emangnya dia kerja apa? Gak ada yang tahu sih. Lagi pula buat apa juga pedulin pekerjaannya. Kan yang penting uangnya. Jangan-jangan pekerjaan yang lagi dijalani sama Keisha itu haram lagi. Makanya dia gak mau ngasih tahu gue. Lo kan sahabatnya, masa lo gak tahu sih? Ih, parah banget. Jangan gitulah, gue jadi sedih nih. Bisa jadi nih ya, ini merupakan tanda keretakan lo sama sahabat lo Keisha itu. Hey, gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus kasih tahu gue pekerjaan lo tuh sebenarnya apa sih? Kalau lo mau tahu pekerjaan gue, mending lo ikut juga kerjanya. Apa? Kalau gue nggak tahu pekerjaannya, ngapain gue ikut? Lo mau uangnya nggak? Bahkan sekarang gue udah punya 10 mobil lo di rumah. Bejir! Ya udah gue mau. Pokoknya lo tinggal datang aja ke alamat ini jam 3 pagi. Ya elah, jam segitu mah gue masih di alam mimpi. Tapi demi tahu pekerjaan lo dan dapetin banyak duit, ya udah gue mau deh. Iya, pokoknya kuncinya tuh kalau lo mau pekerjaan ini, jangan banyak protes. Tapi kayak emangnya benar ini alamatnya, soalnya gue nggak pernah tahu. Iya benar, kalau lo nggak tahu kan gampang, tinggal cari aja di Google Maps, nanti juga nemu. Oh gitu ya, oke. Aduh gue ngantuk banget, ini kan masih
masih jam 3 pagi. Tapi gue harus ke tempat Keisha itu kan buat tahu pekerjaannya. Tunggu. Gue kan punya kekuatan bisa melihat pekerjaan orang lain. Jadi gue lihat aja dari sini. Oke. 3, 2, 1. Moment of truth. Bisa tahu pekerjaan kerabat atau pekerjaan temen aja deh, soalnya kan gue deket sama temen-temen gue. Kalau kamu berteman, masa kamu nggak tahu pekerjaan mereka? Iya mah, karena mereka semua rata-rata nggak mau ngasih tahu. Ya udah, berarti ini adalah kesempatan besarmu untuk membuktikan sebenarnya mereka nyembunyiin apa sih? Ya ampun mah, nggak mungkin lah mereka ada nyembunyiin sesuatu dari aku, kan dosa mereka. Emang kamu siapanya mereka sampai bisa dosa? Udah deh, pokoknya kamu lihat aja pekerjaan temanmu sekarang. Oke, jual pentol mah, tapi aku nggak tahu siapa yang jual pentol. Siapa lagi kalau bukan Keisha? Oh gitu ya, berarti jadi PR lagi. Gue harus cari tahu siapa sih pemilik pekerjaan-pekerjaan yang muncul ini. Iya, Mama yakin kamu bisa memecahkan misteri kota ini. Hah? Woi Keisha, emangnya lo tahu misteri di kota kita ini ada apa aja sih? Sebenarnya murid-murid di sekolah kita ini kan banyak yang pekerjaannya aneh. Aneh gimana? Kalau lo gue tahu, lo kan pekerjaannya jualan pentol. Bukan gue yang aneh, tapi orang-orang yang aneh itu pasti bukan teman gue kan, karena nggak muncul. Oh, lo bisa lihat pekerjaan teman lo sendiri. Kalau gitu lo jalin aja hubungan pertemanan sama semua orang. Ide yang bagus juga tuh. Bagus sih bagus, tapi gue nggak nanggung kalau ada resiko ya, Vel. Udah, pokoknya kali ini tuh gue mau jadi detektif. Lo nggak usah ikut campur ya, dan lo diem aja kalau gue bisa lihat pekerjaan teman-teman gue. Iya, gue nggak akan ikut campur karena gue nggak mau kena masalah. Dela, gue jadi temen lo ya, gue mohon. Ide nggak level kali gue temenan sama lo. Kalau kayak gini susah banget kan buat lihat pekerjaan mereka. Hei Dela, siapa suruh lo nolak penawaran emas si Feli itu? Boleh deh. Iya Feli, mulai sekarang lo resmi ya jadi teman kita. Wah, makasih banyak. Akhirnya gue punya geng. Oke, hari pertama lo jadi teman kita, lo harus beliin kita makanan di kantin. Oh gitu ya, boleh. Uangnya mana? Enak aja, pakai uang lo lah. Iya bener, jangan-jangan lo nggak mampu lagi. Kalau lo nggak mampu, nggak usah jadi teman kita aja. Kok gitu? Ya udah, gue bakal traktir kalian hari ini. Nah, gitu dong. Kita mau 10 porsi ya. Apa? Bisa-bisanya mereka meras gue. Vel, lo udah jalin pertemanan sama berapa orang? Udah banyak sih, hampir seluruh siswa yang ada di sekolah ini. Terus gimana update tentang pekerjaan temen lo itu? Oh iya, gue update dulu deh. Ada yang jadi tukang, pencuci piring, babu. Ya ampun, kok gitu semua sih? Masa cuman itu? Emang yang lainnya nggak ada yang mencurigakan? Gak ada. Udah ya, gue harus ke kantin nih, soalnya gue harus beliin Tiara sama Dela makanan. Emangnya lo nggak curiga sama mereka? Mereka itu kan kaya banget. Masa nyuruh lo ngetraktir sih? Kan gak masuk akal. Hah? Astaga, sekarang nambah lagi, tapi disensor. Lo harus memecahkan teka-teki itu. Gue yakin mereka itu adalah impostornya. Kalau gue berhasil dapat impostornya, gue bakal dapat apa? Udah, jangan mikirin itu dulu. Yang penting lo fokus untuk tangkap impostornya. Mereka kan jahat. Jangan-jangan lo lagi impostornya. Mustahil ya. Nyokap lo aja tahu kalau gue jualan pentol. Masa dikira penjahat? Aduh, gimana cara gue bisa tahu yang disensor ini apa? Dikasih clue aja kagak. Vel, supaya bisa lihat yang disensor itu lo harus baca mantra di buku ini. Yang ada di buku ini. Apaan ini? Nggak penting banget. Keisha, jangan-jangan lo tuh penjahatnya ya. Ya ampun, gue nggak nyangka lo nuduh teman lo sendiri. Udah ya, pokoknya mulai sekarang gue putusin hubungan pertemanan kita. Seriusan lo, Vel, kalau gue iyain, gue bener-bener kecewa lo sama lo. Iya, gue yakin setelah kita putus pertemanan, yang disensor ini bakal hilang pekerjaan temennya. Oke, kalau gitu gue bakal tinggalin lo selamanya. Yes, gue berhasil nangkap impostornya kan. Kalau bener gue bakal laporin dia ke polisi. Loh, kok nggak hilang yang disensor? Bener dong kalau Keisha adalah penjual pentol. Mah, aku pulang. Feli, siapa suruh kamu nuduh-nuduh si Keisha? Kamu harus bayar perbuatan kamu. Kalau enggak, kamu nggak akan diterima di rumah ini. Apa-apaan kayak gitu? Ya udah deh, aku bakal baca mantranya. Untung aja tadi aku pungut bukunya ini. Prikitiu, pret. Bisa tahu keuangan orang atau peliharaan orang? Peliharaan aja deh, karena kan nggak ada guna kalau gue ngurusin keuangannya orang. Kurang kerjaan. Apa? Kamu mau pelihara hewan? Gak boleh ya? Enggak kok, Ma. Aku tuh cuma punya kekuatan bisa lihat peliharaannya orang lain. Oh alah, Mama salah pikir. Mama tuh kan alergi bulu hewan, jadi Mama gak bisa pelihara apapun. Hah? Tapi kata sistem Mama pelihara kucing. Jangan-jangan Mama pelihara diem-diem ya? Astaga, nggak ada nak. Mama nggak pelihara sama sekali. Kekuatan aku nggak mungkin salah, Ma. Bilang aja kalau Mama tuh sebenarnya nggak mau mengakui kalau Mama punya kucing, hewan peliharaan Mama itu. Mama nggak mau mengakui itu karena sebenarnya Mama pelihara kucing Asera. Hah? Itu kan kucing paling mahal di dunia, Ma. Aneh banget kok malah disembunyiin sih. Anak-anak, besok akan ada pelajaran baru dengan ngebawa peliharaan kalian masing-masing ya. Hah? Buat apa, Bu? Emangnya bakal berguna? Iya, karena kita tuh bakal belajar struktur hewan. Ya, tapi kan gak semua orang punya hewan peliharaan, Bu. Contohnya saya. Ya sudah, kalau gitu gini aja. Kalian berkelompok menjadi 2 orang ya. Gue sama lo ya, Kay. Kita kan gak terpisah, kan? Iya, boleh. Dan lo harus sama gue, karena lo kan punya banyak peliharaan di rumah lo.
Iya, gue bakal turutin lo, tenang aja, Ti. Oke, sekarang udah beres dan sekarang ibu persilakan kalian untuk berdiskusi per kelompok. Oke, lo kan tahu sendiri kalau gue nggak punya peliharaan, jadi mending lo aja yang bawa ya. Lah, gue kan juga nggak punya peliharaan. Bukannya lo sering bilang sama gue kalau lo